kita beribadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga kami bisa beribadah walaupun online. Tuhan, kami berdoa supaya internet kami lancar dan tidak terputus. Kami juga berdoa untuk supaya kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan dan bisa mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, berangi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, terangi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga dan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu, ayo kita lihat gambar yang berikut ini. Nah, siapa yang senang kalau punya teman seperti ini? Nggak senang banget punya teman yang menyebalkan seperti itu. Siapa yang suka diperlakukan seperti ini? Pasti nggak ada yang suka ya. Semuanya pasti nggak seneng banget punya teman yang menyebalkan seperti itu. Suka mengganggu, suka berkata kasar, maunya sendiri, menang sendiri. Lalu kalau kita diminta untuk mengampuni, males banget Kak. Orang seperti itu, teman seperti itu, teman apaan? Males banget mau mengampuni. Pasti susah ya buat kita untuk mengampuni mereka, apalagi berteman dengan mereka. Di Alkitab juga ada tokoh yang mungkin merasa marah sekali karena sudah diperlakukan dengan tidak baik. Siapa tokoh itu? Yuk kita lihat dari kitab Filemon. Kitab Filemon sebenarnya adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Filemon. Alkitab tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dari informasi yang ada, kita mencoba-coba untuk merangkai kisahnya. Kemungkinan kisahnya seperti berikut ini. Ada seorang pria yang bernama Onesimus. Kata Onesimus berarti berguna. Onesimus adalah budak dari seorang yang bernama Filemon. Filemon sepertinya adalah orang kaya karena hanya orang kaya yang bisa mempunyai budak. Tapi ngomong-ngomong, apa sih perbedaan antara budak dan hamba? Seorang budak tidak dibayar untuk pekerjaannya. Bahkan dia dihukum kalau dia bersalah. Nah, seorang budak biasanya dibeli, karena itu dia dimiliki oleh seorang yang kaya. Seorang hamba
menerima upah untuk pekerjaan. Suatu hari, Rasul Paulus datang atau sampai di kota Kolose, di mana Filemon tinggal. Nah, Filemon mungkin ingin bertemu dengan Bapak Paulus. Mungkin dia meminta Onesimus untuk menyiapkan keretanya. Nah, sementara Onesimus sebagai seorang budak mungkin kepingin sekali untuk bebas, untuk merdeka. Nah, ketika kereta Filemon sudah siap, Filemon kemudian pergi untuk mendengarkan Bapak Paulus bercerita tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, tentang Yesus yang bangkit, dan bahwa setiap orang harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Filemon pada akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Paulus mungkin mengatakan kepada Bapak Filemon bahwa setelah dia bertobat, dia harus hidup takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Onesimus melihat tuannya Filemon sedang sibuk. Dia berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk dia melarikan diri. Kemudian Onesimus segera berkemas dan bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia menyiapkan segala hal yang dia butuhkan untuk melarikan diri. Dia juga mengambil barang-barang dari rumah Filemon. Onesimus mencuri banyak sekali barang dari rumah Filemon. Onesimus lari secepat-cepatnya dan berhasil sampai di tepi pantai tanpa ketahuan para penjaga, para prajurit. Nah, mungkin Onesimus membayar tiket untuk dia bisa pergi ke tempat yang jauh. Mungkin dia menuju ke Roma. Nah, itu adalah perjalanan yang paling jauh yang pernah dia lakukan. Setelah menempuh perjalanan yang lama dan jauh dari tempat tinggal yang sebelumnya, setelah menempuh perjalanan yang lama, Onesimus sampai di Italia. Kita tidak tahu apa yang Onesimus lakukan di Italia, tetapi kemudian Onesimus ini ditangkap oleh para prajurit Roma. Nah, Onesimus harus tinggal di dalam penjara. Tak seorang pun di sana yang tahu bahwa Onesimus adalah sebenarnya seorang budak yang melarikan diri. Nah, beberapa hari kemudian ada seorang lain lagi yang ditangkap dan dimasukkan penjara. Para prajurit berkata bahwa orang ini bernama Paulus. Dia bukanlah seorang penjahat, tetapi orang ini ditangkap karena memberitakan Injil, bercerita tentang Yesus yang bangkit dari kematian dan bisa membebaskan orang-orang, dan tentang Allah yang membebaskan manusia. Nah, kemudian mungkin di dalam penjara Paulus bertanya, "Loh, kamu bukannya Onesimus, budaknya Filemon?" Onesimus terkejut. Aduh, ketahuan nih. Nah, Onesimus ketakutan sekali. Kira-kira apakah Paulus akan bercerita kepada para penjaga bahwa dia adalah sebenarnya budak yang melarikan diri? Tapi ternyata tidak. Paulus menceritakan kepada Onesimus tentang Yesus yang mati, yang bangkit dari antara orang mati, dan tentang Allah yang membebaskan manusia. Onesimus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Onesimus memutuskan untuk hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Nah, tetapi Bapak Paulus belum selesai dengan Onesimus. Bapak Paulus berkata, kamu bukan hanya harus bertobat, kamu juga harus meminta maaf
kepada tuanmu Filemon. Nah, mungkin Onesimus berpikir, kalau tuanku Filemon meminta aku membayar dan mengganti barang-barangnya yang sudah kucuri, bagaimana? Sekarang aku kan tidak punya apa-apa untuk membayar. Kemudian Paulus berpikir beberapa saat dan memutuskan bahwa Paulus akan menulis surat kepada Filemon dan meminta Filemon untuk memaafkan Onesimus. Dan Paulus juga berkata bahwa untuk barang-barang yang sudah diambil oleh Onesimus, Paulus yang akan menggantinya. Tidak lama kemudian, Onesimus dikeluarkan dari penjara. Onesimus memutuskan bahwa dia akan kembali kepada Filemon dan meminta maaf. Tapi kira-kira Filemon mau gak ya memaafkan Onesimus? Sambil membawa surat itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, Onesimus kembali menuju ke Kolose, ke tempat tinggal Filemon. Sampai di depan pintu rumahnya Filemon, tangan Onesimus gemetar. Dia berpikir, aduh, kira-kira apakah Filemon akan memaafkan aku? Onesimus berpikir, aduh, kira-kira majikanku Pak Filemon akan memaafkan dan mengampuniku tidak ya? Kemudian dia mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Filemon keluar. Dengan gemetar, Onesimus menyerahkan surat yang ditulis oleh Paulus yang berbunyi, "Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus." Dan untuk isi surat yang selengkapnya, adik-adik baca sendiri ya dari kitab Filemon. Nah, adik-adik, mengampuni memang tidak mudah. Kalau ada yang bersalah kepada kita, gimana Kak? Terus dia minta maaf, enak aja. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima kemurahan Tuhan, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita perlu belajar untuk memberikan maaf. Tapi kalau dia nggak minta maaf Kak, ya yang penting dari kita tidak bersikap bermusuhan, gitu ya. Dari kita tidak memusuhi, nah kita yang mengampuni. Kalau dia nggak berubah gimana Kak? Nah, yang penting kita jaga hati supaya kita tidak membenci. Memang tidak mudah untuk memaafkan ya adik-adik. Kalau kita diminta untuk mengampuni seperti Filemon mengampuni Onesimus, memaafkan Onesimus yang sudah mencuri, yang sudah melarikan diri, yang sudah berbuat salah kepadanya. Mungkin kalau kita diminta untuk mengampuni seperti itu juga tidak mudah buat kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita dulunya juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita berdosa terhadap Tuhan, tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, membayar lunas hukuman kita, menggantikan hukuman kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita menjadi orang-orang yang bebas. Nah, kalau dosa kita yang besar sudah diampuni, sudah dimaafkan, nah kita juga harus mengampuni orang lain. Sama seperti Tuhan sudah bermurah hati mengampuni dosa kita, memaafkan kita, kita juga perlu bermurah hati memaafkan orang lain. Tapi nggak bisa Kak, dia menyebalkan sekali. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kekuatan.
2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Kita dulunya adalah orang-orang yang berdosa, yang suka melawan Allah, berseteru bermusuhan dengan Allah. Tetapi Yesus hadir, mati di kayu, mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kita percaya Tuhan juga mau pakai kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti Rasul Paulus yang mendamaikan Filemon dan Onesimus, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu menjadi anak-anak orang-orang yang membawa damai. Nah, kalau kita melihat di sekeliling kita ada yang sedang bertengkar, ada yang berselisih pendapat, ada yang sedang berseteru, bermusuhan. Nah, kita yang berusaha untuk mendamaikan. Nah, bukannya semakin kita panas-panasin, ya, terus kita bilang, iya, memang dia itu memang orangnya begitu, memang anaknya gitu, emang suka gangguin, menyebalkan emang. Nah, itu kita namanya memanas-manasi, bikin tambah kesel gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya kita perlu belajar membawa damai. Kita membantu teman kita supaya mereka bisa berdamai kembali. Nah, sekarang kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Seperti Paulus mendamaikan Filemon dan Onesimus, kami juga mau menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang membawa damai bagi lingkungan di sekitar kami. Tolong kami kalau seringkali kami masih berkata kasar, kami seringkali masih tidak sopan, kami masih seringkali merugikan orang lain, kami membuat orang lain merasa sedih dengan kelakuan kami, ampuni kami. Tolong kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan, membawa berkat, membawa damai, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Seperti yang ini, siapa yang bisa cepat hafal? Yeay, semuanya sudah mulai hafal. Terus dihafalin ya ayat hafalannya. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.